Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam Diskusi Sekolah Sabat yang sepanjang triwulan ketiga tahun 2023 ini kita akan membahas mengenai surat Efesus. Jadi surat dari Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah hadir di studio. Dan tentunya yang sudah hadir melalui kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Jadi ini saya melihat ada banyak teman-teman juga yang mengikuti dengan setia program Diskusi Sekolah Sabat, dan kita akan menyapa mereka satu persatu yang telah menuliskan komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama mungkin adik boleh bacakan. Yang pertama dari Felicia Kirana, dia bilang, amin, semoga kita terberkati dengan pelajaran sekolah sabat ini. Kemudian ada dari Gondi Parsorio, Shalom dari Tuaran Sabah, Malaysia. Sungguh terangkat belajar pelajaran sekolah sabat dengan melihat diskusi para pendeta dan wawancara di sini. Karena saya juga belum ada buku pelajaran sekolah sabat. Terima kasih Hope Channel. Terima kasih di Hope Channel ini kami dapat berkongsi untuk belajar. Puji Tuhan, semoga siaran ini dapat menembusi ke semua anggota yang berbahasa yang dapat mengerti di seluruh dunia dan banyak lagi yang terberkati. Amin. Dan dari Marheni Purwanti, terima kasih pendeta, jadi jelas dan sangat terberkati kehidupan rohani saya agar selalu mengedepankan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan untuk komentar-komentar dan kesaksian ya, kesaksian singkat yang sudah diberikan. Yang selanjutnya dari Pendeta Wilson. Oke, ada yang pertama dari Senju Donggungu. Terima kasih karena dengan adanya channel ini saya dapat menambah pengertian amaran Tuhan kepada umatnya di akhir zaman. Lalu kemudian yang kedua dari Nyoman Langmau. Luar biasa diskusi sekolah sabat. Tuhan memberkati kita semua. Yang ketiga dari Bapak Sonco Lomban. Terima kasih pendeta dan teman-teman diskusi sekolah sabat. Lebih khusus pada penjelasan dari pendeta tentang kalau kita percaya Tuhan itu Maha Pengampun, tunjukkanlah bahwa saya juga suka mengampuni, dan seterusnya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Dan yang terakhir dari Kak Peter, silahkan. Yang pertama ada dari saudari JV Wiyarso. Terima kasih untuk pelajaran sekolah sabat ini dengan penjelasan yang begitu jelas dan sederhana, mudah untuk dicerna. Yang kedua ada Pastor Ferdi Koapaha, manfaat yang sangat baik untuk diterapkan dalam aplikasi hidup. Salam dari Universitas Prisma Manado. Yang terakhir ada Jack Leo, terima kasih firman Tuhannya memberkati umatnya. Amin. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menuliskan komentarnya di Diskusi Sekolah Sabat dan bagaimana ini dapat membantu kita semua di dalam pelajaran kita secara pribadi, keluarga maupun jemaat. Kita tunggu komentar-komentar dari teman-teman yang lain sehingga kita juga bersemangat ya untuk berdiskusi bersama. Dan tadi ada beberapa yang mengatakan bahwa tidak memiliki buku sekolah sabat, jadi kembali kami memberitahu info bahwa Hope Channel Indonesia terlebih program ini kita membagikan buku sekolah sabat secara cuma-cuma, dikirimkan ke tempat Anda masing-masing. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sulit untuk memiliki akses untuk mendapatkan buku ini tapi senang untuk belajar bersama dengan kami, jangan ragu hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan kami akan mengirimkan buku ini ke tempat Anda masing-masing. Pelajaran kita sepanjang triwulan ini mengenai surat Paulus kepada jemaat Efesus. Pelajaran kelima dengan judul Pendamaian Horizontal Salib dan Gereja. Kita akan melihat bagaimana salib bukan hanya mendamaikan kita dengan Tuhan secara vertikal, tetapi juga mendamaikan secara horizontal, yaitu kita dengan sesama kita, dan secara khusus bagaimana Paulus pada zaman dia menulis surat kepada jemaat Efesus mengenai orang-orang yang bersunat dengan orang-orang yang tidak bersunat didamaikan melalui salib. Efesus adalah kota terbesar keempat dari Kekaisaran Romawi. Dengan jumlah penduduk sekitar 250.000, Efesus merupakan ibu kota dari salah satu provinsi paling kaya di wilayah yang kita kenal saat ini sebagai Asia Kecil. Menulis surat ini dari dalam penjara, Paulus mengkhawatirkan orang percaya di Efesus menjadi tawar hati dan melupakan apa artinya menjadi pengikut Kristus.
dalam budaya masyarakat kota Efesus yang canggih dan menikmati kemakmuran. Dia berusaha untuk menarik mereka kembali ke dalam iman Kristiani, mengobarkan kembali api kesetiaan kepada Kristus, dan membangkitkan kembali sukacita yang menjadi bagian dari kelompok Allah di dalam dunia, yaitu gerejanya. Belajar dari surat Efesus. Miliklah kesempatan untuk mendapatkan kembali cinta pertama, kasih yang mula-mula, kegembiraan mengikuti Yesus di zaman yang sungguh menantang. Pelajaran kelima dengan judul Pendamaian Horizontal, Salib dan Gereja. Ayat hafalannya terdapat di dalam Efesus 2 ayat 13 dan 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Peter. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah. Kami boleh belajar, diskusi firman Tuhan melalui sekolah sahabat ini. Bantulah kami untuk mengerti, memahami pelajaran ini. Dan yang paling penting, kami bisa menghidupkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga setiap telinga maupun teman-teman pemirsa yang di luar sana yang mendengar. Agar mereka boleh terberkati oleh pelajaran ini. Dan kami semua sama-sama bisa menghidupkan karakter Yesus dalam kehidupan kami sedikit demi sedikit, dan hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, buat teman-teman yang di sini, mungkin pertanyaan pendahuluan yang mau saya tanyakan adalah apa sih makna salib buat kalian? Karena kan kita belajar pendamaian horizontal, salib dan gereja. Apa sih makna salib buat adik? Makna salib kalau buat aku itu adalah lambang pergumulan, lambang penyangkalan diri. Karena kan Yesus sempat merasa, aduh pengennya ini nggak usah Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang harus, ya oke lah. Ya, jadi kayak pergumulan setiap hari aku rasa itu adalah salib-salibku. Oke, kalau dari Kak Peter gimana? Kalau dari saya, makna salib ini membuat saya sadar bahwa sebagai orang muda Kristen, saya itu bukan hanya sekedar hidup. Tapi saya punya satu tanggung jawab, saya punya satu beban jiwa, dan saya diajarkan. Karena saya ingat satu kalimat yang Yesus ucapkan di kayu salib itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu sebenarnya Tuhan Yesus sedang memberikan satu pengharapan buat kita orang-orang yang mengaku pengikut Kristus pada zamannya ini. Jadi ketika kita mengalami godaan, tantangan, cobaan, berat apapun, kita jangan pernah bilang bahwa Tuhan, kenapa engkau meninggalkan? Karena Tuhan telah memberikan contoh di awal di atas kayu salib itu. Dia sampaikan pesan itu untuk kita. Itu adalah kekuatan pengharapan untuk saya. Oke, dan tentunya yang namanya orang Kristen itu nggak lepas ya dari salib ya. Bahkan beberapa orang bahkan mengangkat banget gitu salib itu, baik di dalam gereja atau di pakaian mereka atau di aksesoris mereka. Tapi makna salib itu ternyata dalam pelajaran kita bukan hanya mendamaikan kita dengan Allah yang dulunya kita berdosa, kita didamaikan oleh karena salib, oleh karena Kristus Yesus itu, tetapi dalam pelajaran kita juga pendamaian secara horizontal. Nah, kalau bagi Pendeta Wilson sendiri, apa sih makna salib bagi Pastor Wilson? Ya, mungkin karena tadi sudah disebut soal pendamaian, mungkin salib itu membuat orang yang tadinya berdosa itu bisa datang menghampiri Allah yang adalah suci. Sehingga ya kalau orang percaya kepada salib, mau dia backgroundnya apa saja, dan mungkin di dalam pelajaran kita nanti akan dilihat, mau dia orang Yahudi atau non-Yahudi, mempunyai kesempatan yang sama untuk juga datang bersama-sama. Ya, mungkin itu maknanya. Mungkin maksudnya adalah ya selain pendamaian, mungkin juga persatuan. Dan juga dalam arti bahwa semua orang tadinya berdosa, terlepas dia Yahudi atau tidak, tapi setelah salib, makanya didamaikan ya, makanya mereka bisa menjadi satu walaupun yang tadinya mungkin berbeda-beda kepercayaan. Oke. Udah dibahas nih kayaknya. Nah, kalau kita lihat di kitab Efesus ya, kita saat ini membahas di kitab Efesus kedua, pasal yang kedua, tapi sudah di perikop yang kedua. Artinya Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Ada latar belakang dari penulisan surat Paulus ini yang di dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 22.
ceritanya seperti apa sih pada saat Rasul Paulus menulis secara spesifik ya pasal dan perikop ini kepada jemaat Efesus, Pendeta Wilson? Ya, mungkin kalau kita lihat sebenarnya kan kalau di dalam perikop Efesus pasal 2 ini nanti ada tentang bagaimana ada persatuan. Ada bagaimana kamu yang tadinya dahulu adalah orang yang berdosa jauh dari Tuhan, kamu yang jauh, sekarang kamu bisa menjadi dekat. Kamu yang tadinya berdosa, sekarang kamu juga bisa mengenal Allah. Dan juga dikatakan tentang bagaimana nanti ada di dalam pasal yang ayat yang 14-15, bagaimana pendamai sejarah kita itu telah mempersatukan kedua belah pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, tembok pemisah ini apa artinya ya? Kalau di dalam mungkin metafora atau rujukan yang aslinya, tembok pemisah ini memang adalah beneran tembok yang memisahkan antara pelataran luar daripada bait suci lahiriah yang di zaman Yerusalem itu ada dibuat dari pelataran luar yang orang-orang istilahnya Gentiles atau non-Yahudi itu boleh sampai di sana, tapi tidak boleh melewati pagar ini, melewati tembok ini. Sehingga ada kisahnya mengenai bagaimana di Yohanes pasal 12, ada orang-orang Yunani yang berbicara kepada Filipus, tolong dong, kami mau ketemu dengan Yesus. Nggak bisa, kenapa? Karena Yesus sedang mengajar di dalam bait suci, dan orang lain mau ketemu Yesus, dia ada di luar. Makanya datanglah dia kepada orang-orang Yunani ini, kepada Filipus, yang salah satu-satunya murid Yesus yang namanya adalah nama Yunani. Makanya datang, mungkin dia ada keturunan Yunani atau bagaimana, kan dia datang minta ini. Lalu juga ada kisah mengenai ketika salah satu alasan yang membuat Paulus itu dikejar-kejar oleh orang Yahudi biasanya adalah karena salah satu tuduhannya di dalam kisah 21 adalah Paulus dituduh membawa orang-orang non-Yahudi ke dalam pelataran, dan itu adalah salah satu alasan kenapa dia akhirnya harus diadili, harus penjara, dan bahkan sampai menunggu pengadilan, sampai harusnya akhirnya dia mau naik banding kepada kaisar ya, karena itu awal mulanya tuduhan itu. Sehingga ketika dibahas Paulus menyebut tembok pemisah, ya inilah tembok pemisah itu, bahwa pemisahan antara yang pada saat ini ya orang-orang Yahudi dengan orang-orang non-Yahudi, dan di dalam di situ ada perseteruan atau ada permusuhan. Nah, ini yang sementara dihilangkan, dinetralkan, atau kalau dibatalkan kalau di dalam ayat 15 oleh salib. Yang itu tadi pertanyaan kita di awal. Itu kira-kira background daripada perikop ini, paling tidak di konsep kunci ini soal tembok pemisah. Jadi benar-benar memang literally ada temboknya, dan itu yang berusaha disebutkan oleh Paulus bahwa salib itu telah merobohkan tembok pemisah antara orang-orang Yahudi dengan yang non-Yahudi. Dan mungkin ini pertanyaan yang udah common ya, udah umum untuk ditanyakan, dan sering juga kita dengar, kenapa sih pada awalnya Tuhan itu kayak memilih satu bangsa khusus, bangsa Yahudi gitu. Dia yang akan istilahnya dia yang selamat, dia yang membawa rencana keselamatan itu. Apakah orang-orang di luar itu yang non-Yahudi artinya nggak selamat? Gimana Kak Ade? Kalau aku lihatnya yang namanya tujuan awal Yesus untuk memilih satu umat adalah untuk menjadi saksi kan, atau untuk menjadi representasi Tuhan. Yang namanya representasi nggak mungkin semua, namanya jadi wakil. Jadi dipilih satu, tetapi kalau soal milihnya, menurut aku itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tuhan pilih, aku nggak tahu kenapa harus orang Israel, kenapa nggak saat itu orang siapa gitu kan. Tuhan pilih untuk jadi saksi, tetapi ketika Tuhan pilih secara prerogatif, Tuhan juga kasih freedom of choice di situ, hak memilih, kebebasan memilih apakah dia mau atau tidak. Jadi ketika Tuhan pilih, aku lihat adalah haknya Tuhan, tetapi ketika Tuhan memberikan pilihan itu, dia masih punya pilihan untuk menerimanya atau enggak sih. Jadi walaupun dia sebagai bangsa sudah terpilih, tapi secara pribadi dia bisa menolak ya. Oke. Kalau Peter gimana? Kalau saya sih melihat dari sudut pandang kenapa Tuhan memilih mereka? Mereka punya satu tugas. Jadi batu-batu penjuru dunia yang dipercayakan Tuhan untuk membawa kabar baik ini bukan hanya untuk diri mereka tapi kepada seluruh bangsa. Karena saya kurang setuju juga karena bilang kita menyembah Allah orang Yahudi. Bukan. Tapi kita menyembah Allah semesta alam yang menunjuk, memilih, kan kalau mau diurutan ke belakang kan Yahudi ini kan mulai dari 12 suku Israel yang mana anak daripada Yakub. Nah,
mereka ini diurut ke belakang lagi kan, mulai dari Abraham, Ishak, dari itu bapak-bapak batu penjuru dunia yang Tuhan percayakan mereka untuk pekabaran itu sampai turun ke kita sekarang. Itulah kenapa kita harus lihat, dan bukan hanya mereka saja, tapi semua manusia di dunia Tuhan punya beban untuk kita harus selamat. Tapi hanya saja mereka yang awal-awal mula sejarah dunia ini, mereka yang dipercaya dan ditunjuk. Tapi bukan berarti mereka selamat juga, karena dalam proses hidup ini kan ada namanya proses penyucian. Jadi memang benar udah ada nih di belakang Tuhan, udah ikut Tuhan, udah orang Kristen. Tapi dalam proses hidup ini bisa saja ada kesalahan, bisa saja ada pelanggaran yang melanggar hukum, yang bisa saja dia nggak bisa dapat keselamatan itu lagi. Mungkin itu dari saya. Oke, gimana Pastor Ilsan? Ya mungkin kalau melanjutkan apa yang dibilang oleh Ade dan Peter, ya memang kenapa digunakan satu bangsa? Karena bisa kita bayangkan bahwa dunia ini sebelum Allah memberikan wahyu atau ada umat kan gelap. Nah, tidak bisa itu terang itu langsung, kalau Allah berikan terang itu terlalu besar, terlalu kuat, mungkin orang pada silau lah istilahnya kan. Pasti kan ada satu titik, ada satu tempat, ada satu lokasi, ada satu bangsa di mana ada terang. Ada kehidupan, ada pengetahuan. Harapannya adalah ketika terang itu ada dan mungkin sebagai satu lokasi atau bangsa itu mulai berkembang, orang-orang lain itu akan melihat. Dan orang-orang lain itu akan datang untuk melihat, ini dapat dari mana sih pengetahuan ini? Dapat dari mana sih terang ini? Dapat dari mana sih berkat-berkat ini? Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika lokasi itu dapat terang, lalu ada orang-orang lain yang datang yang bukan berasal dari lokasi itu, para penduduk asli di lokasi itu mulai merasa bahwa, inilah terang kami. Orang lain nggak berhak juga atas ini. Padahal yang seperti dibilang, tujuan kenapa lokasi atau bangsa ini menjadi terang adalah supaya menarik orang-orang lain. Sebenarnya itu tujuannya. Sehingga, tapi pada tentunya ketika terang itu masih kecil, masih berkembang, nggak bisa juga langsung ditiban atau ditumpuki oleh orang-orang lain. Perlu ada dipagarin dulu supaya dia semakin besar, semakin kuat. Namun ketika terang itu harusnya sudah besar dan sudah kuat, orang malah jadi terlalu eksklusif, malah pagar dan temboknya ini yang tidak mau lagi dibuka. Dan inilah yang menjadi beban daripada Paulus, karena ya dia memiliki beban penginjilan, kalau kita masuk dalam konteks Efesus ini, kepada orang-orang di luar sana, yang di luar pada saat itu di luar orang Yahudi. Dan mungkin orang di luar sana ini merasa, saya bisa masuk atau tidak. Sementara orang yang di dalam ini, orang lain itu sudah pasti tidak bisa masuk. Nah, makanya Paulus di sini mengatakan bahwa ya adalah perubahan tembok-tembok, bahwa ada persatuan di antara kedua yang sementara selalu berseteru. Itulah yang menjadi pelajaran di Efesus 2 ini pada khususnya. Yang sebenarnya adalah lanjutan daripada Efesus 1-nya. Ya. Efesus 1-nya kan menyatakan apa yang Kristus Yesus sudah lakukan. Pendamaian ini segala macam, sehingga orang-orang yang tadinya di luar juga berhak dan boleh untuk masuk, juga berhak boleh mendapatkan terang keselamatan ini. Mungkin begitu. Oke. Dan saya juga pernah dengar ya, kelihatannya kayak bangsa Israel mungkin trauma gitu. Pada awal-awal ketika mereka istilahnya membolehkan bangsa-bangsa lain untuk, bukan membolehkan malah ya, mereka yang ngikut ke bangsa-bangsa lain, mereka jadi keikut gitu. Mereka jadi keikut dan akhirnya istilahnya kayak hukuman Tuhan, mereka ditawan selama beberapa puluh tahun di dalam jangka waktu yang lama. Dan ketika mereka kembali lagi, akhirnya mereka bilang kita harus eksklusif gitu. Kita nggak boleh lagi bergabung dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka nggak boleh masuk, nggak boleh mencemari kita. Pada akhirnya seperti itu. Dan ini applicable juga untuk kita zaman sekarang ya, untuk orang-orang Kristen, bahwa memang kita bukan berasal dari dunia. Kita tidak istilahnya kita tidak mengikut dunia, tapi kita berada di dalam dunia dan kita nggak bisa membangun tembok-tembok atau mengucilkan atau mengasingkan diri dengan tujuan biar saya nggak berdosa, biar saya nggak jadi. Dan sebenarnya kalau untuk nyambung di poin itu adalah ya itulah terang dan garam gitu kan. Pertama ada terang dulu supaya orang datang lihat ada sesuatu, didatangin. Dan ketika sudah didatangin, ya itulah menjadi garam. Yaitu garam itu harus membuat yang tadinya tidak asin menjadi asin. Nah, itu kan kalau dalam budaya sekarang itu garam itu hanya sebagai perasa. Tapi mungkin di dalam budaya Timur Tengah kuno sana, garam itu juga adalah memurnikan, purifying. Jadi itu lebih ke arah situ. Jadi kalau garam itu sudah tidak bisa memurnikan lagi, sebenarnya memang itu ada kesalahan di situ. Jadi awalnya
bangsa Israel bercampur dengan, makanya kenapa tembok itu dibuat awalnya adalah supaya Tuhan tahu bahwa kalau masih bangsa yang masih belum dewasa ini sudah bercampur, malah bukannya mereka yang mempengaruhi, tapi mereka yang dipengaruhi. Makanya didirikanlah tembok. Harapannya setelah mereka dewasa, tembok itu bisa dirubuhkan dan mereka jadi bisa yang mempengaruhi. Tapi ketika dia sudah dewasa malah nggak mau gitu loh merobohkan, udah terlanjur enak sendiri. Itulah permasalahannya. Terlalu kiri dan terlalu kanan ya. Nah, itu nanti pembahasannya. Oke, nah di dalam pelajaran kita juga disebutkan bahwa salah satu kebencian yang mengakar di antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi terlihat dari salah satu gejalanya, yaitu pemanggilan nama dengan sebutan kalau mereka adalah bukan cuma orang Yahudi dan non-Yahudi, tetapi orang yang bersunat dan tidak bersunat. Nah, mungkin kalau zaman sekarang kita udah nggak relevan dengan itu ya, karena kita udah nggak tahu juga gitu dia udah sunat apa belum gitu kan. Kita nggak perlu nanya juga dan kita nggak bisa tahu juga. Cuman pastinya ada pemanggilan nama-nama gitu, atau sebutan atau label, baik itu dari segi agama ataupun juga suku, ras, etnis seperti itu. Menurut Kak Peter dulu lah, gimana tanggapannya? Iya, terima kasih Kak Ade. Ini menarik ya, karena kalau ditarik ke realistis saya ya, kehidupan saya ya, karena kerja kan di lapangan, otomatis kan nggak seperti strict di office yang harus rapi, ngomongnya harus sopan, harus ini. Kalau di lapangan tuh kan ya basa-basi amburaduk lah. Nah itu kan menuntun aku sebagai sangat mengganggu latar belakang juga sebagai salah satu orang muda yang lumayan aktif di dalam pelayanan. Ketika kita berbaur dengan orang-orang jalanan yang mohon maaf dalam tanda kutip ya begitulah, tahulah kondisi jalanan. Ya mungkin awal-awal sih kita bilang, kok dia gini sih, kafir banget apa segala macam lah. Tapi mohon maaf, disitulah justru kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa salib itu mendamaikan, Tuhan Yesus itu menuntun. Disitulah kita bisa mengaplikasikan itu. Itulah yang tadi disinggung oleh Pendeta Wilson, bahwa terang yang sudah dewasa ini ketika dia merobohkan tembok itu, dia keluar, dia bisa menjadi pancaran di luar sana. Gantinya dia mengklaim orang bahwa orang ini begini. Justru dia malah menggenapkan firman Tuhan yang di Matius 6. Terangmu bercahaya, dan waktu orang melihat cahayanya, orang nggak puji, baik kali orang itu. Enggak, Tuhannya yang dipuji. Itulah yang saya lihat. Karena saya pribadi punya satu pemikiran, bahwa saya datang ke gereja itu bukan saya suci, atau saya baik, atau saya kudus, enggak. Justru saya datang ke gereja itu karena saya butuh pengampunan dari Tuhan. Saya berdosa, saya punya banyak kesalahan, tiap minggu saya buat banyak pelanggaran. Saya datang ke gereja, Tuhan ampuni saya, dan saya membangun mindset itu dalam otak saya, dalam kepala saya, bahwa semua orang di gereja ini, mereka lagi berproses menuju satu titik yang mana nanti Tuhan akan memurnikan mereka. Jadi kalau kita gesek-gesekan di gereja itu normal. Tapi kalau kita sudah bangun mindset, orang di gereja semua baik-baik, maka problemnya ada di kita. Makanya jangan salah kalau suka berantem di gereja, ya problemnya ada di kamu. Ngapain kamu pasang ekspektasi tinggi untuk orang di gereja itu semua baik? Kita semua dalam proses dan belajar menuju ke sana. Nanti suatu saat Tuhan akan memurnikan kita. Di surga nggak ada air mata lagi, nggak ada ratap tangis lagi. Ya itu mungkin singkat dari saya. Amin, puji Tuhan. Adek. Kalau dari aku soal kebencian dan diskriminasi ini kayaknya sebenarnya nggak fair ya. Kenapa? Karena kita ketika lahir, kita sudah punya takdir. Takdir kita apa? Saya takdirnya adalah untuk jadi orang Batak. Kayola jadi orang Cina. Itu takdir menurut aku yang kita nggak bisa usahakan dan kita terima begitu saja. Nggak bisa pilih dan nggak bisa ubah warna kulit dan segala macam. Jadi ketika ada label-label soal ini ya, rasisme atau bangsa apa, itu kayak harusnya pemikirannya adalah nggak ada yang merasa lebih baik. Tapi apalagi kalau melihat, memandangnya dengan kasih karunia Tuhan gitu. Apapun kamu, latar belakang kamu, bahkan apa yang kamu lakukan, yang kita punya pilihan ya. Kalau tadi kita nggak ada pilihan, apapun yang kita lakukan, Tuhan punya kasih karunia buat saya yang sama gitu. Jadi kalau soal labeling sekarang sebenarnya itu sangat alay ya aku bilang. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu untuk itu. Saya ingat waktu SD saya diajakin karena orang Batak minoritas gitu, Kristen segala macam. Dalam hati saya, kita semua lahirnya begini, bahkan agama ya, dalam satu state tertentu kita agama tuh kita nggak milih, kita ikut agama orang tua sampai akhirnya kita punya kesadaran bahwa apakah agama yang saya ikuti benar atau enggak gitu. Jadi nggak fair aja gitu ketika ada label terhadap suatu ras, agama. Oke, kalau dari Pendeta Wilson singkat aja, terlebih lagi mungkin lebih ke agama ya, karena kadang-kadang
kita berpikir, oh kalau dia nggak agamanya sama kayak saya, dia nggak selamat atau dia orang luar lah istilahnya gitu. Ini mungkin yang menarik adalah bahwa label ini adalah menggambarkan suatu hal yang kelihatan, suatu yang lahiriah. Jadi hal yang paling lahiriah atau hal yang paling kelihatan kan adalah memang dari apa tubuh kita ya. Ini kan kalau soal sunat kan ya mungkin kalau di zaman dulu itu lebih terbuka kan. Jadi ketahuan nih orang ini bersunat atau enggak ya, kita nggak tahu ya. Tapi anyway, label itu kan berdasarkan sesuatu yang kelihatan. Oh dia kelihatan melakukan hal ini. Itu yang kita lihat sehingga kita label dia seperti itu. Tapi yang Paulus sekarang coba untuk tanamkan adalah bahwa tidak masalah lahiriahnya seperti apa, tampak luarnya seperti apa, labelnya seperti apa, tapi kalau orang ini mau menerima Kristus, kasih karunia Yesus, Tuhan juga berlaku atasnya, dan kita tidak bisa menghalangi orang itu untuk masuk berdasarkan dia kelihatan tampak luarnya itu seperti apa. Yang penting kan dalamnya. Makanya di dalam ayat-ayat berikutnya bahwa kamu akan menjadi satu tubuh manusia yang baru. Jadi memang lahiriah itu penting, perlu untuk kelihatan. Tetapi itu tidak membatasi orang supaya bisa datang, karena apa? Ketika dia datang, lahiriah dia. Jadi bukannya orang yang penting saya di dalamnya, mau dia kelihatannya kasar, mau kotak kasar, tapi yang penting saya punya Tuhan di dalam. Enggak juga. Tapi setelah itu dia akan menjadi manusia baru yang punya tampilan lahiriah yang memang menunjukkan kualitas yang lebih penting daripada hanya lahiriah yang benar-benar fisik gitu. Nah, mungkin itu poin daripada Paulus. Oke, thank you. Nah, teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Kita kembali lagi dan langsung kita mau diskusi mengenai pelajaran kita. Tadi kita udah ngebahas soal labeling ya, baik dari agama, suku, etnis dan segala macam. Nah, kita nggak bisa menutup mata bahwa kenyataan di gereja zaman sekarang itu ada orang-orang yang mungkin lebih nyaman untuk berkumpul dengan etnisnya yang sama gitu. Etnis ini di dalam satu gereja, walaupun mereka juga nggak menutup pintu. Kalau di cerita Paulus ini kan ya, yang Yahudi, yang di luar Yahudi nggak boleh sama sekali gitu kan. Tapi ini memang tidak menutup pintu untuk yang lain mau masuk, tapi mereka lebih nyaman kalau sesama yang satu suku itu berkumpul dalam gereja. Nah, menurut Adik gimana tanggapan akan hal ini? Kalau aku ngelihat awalnya kenapa ada gereja yang isinya satu suku, satu ini adalah untuk melakukan pendekatan terhadap suku tersebut. Karena orang dengan kesamaan latar belakang akan lebih mudah untuk masukkan, untuk bisa bersahabat daripada orang yang benar-benar berbeda gitu. Tapi kalau tadi judulnya adalah ditanyanya, gimana kalau nyaman? Itu berarti udah bukan motivasi yang benar ya. Karena motivasi yang benar awalnya adalah untuk menjangkau jiwa, untuk dapat lebih efisien lah menjalin hubungan dengan orang yang sama latar belakangnya. Jadi kalau motivasinya adalah benar, menurut aku sah-sah aja. Jadi itu sih. Oke, kalau Peter? Ya, terima kasih. Kalau dari saya sih melihatnya dari sudut pandang sifat bersosial ya. Kenapa lebih cenderungnya kepada suku dalam perkumpulan? Karena ini sedikit pengalaman pribadi sih. Karena menurut aku kehidupan dia sehari-hari itu dipengaruhi dengan latar belakang budayanya. Jadi kalau suku ini ketemu suku ini, mereka ngobrol, apalagi hidup dalam satu perkumpulan, aku rasa agak sedikit bertabrakan lah budaya mereka. Dan itu sangat membuat tidak nyaman. Tapi yang aku mau tekankan poinnya di sini adalah ingat bahwa salib dan Paulus punya kata-kata dalam firman lah yang menyatukan kita. Apapun sukumu, rasmu, budayamu, dari mana, entah itu manapun, kita disatukan di dalam Yesus Kristus, dan salib itu menyatukan dan memurnikan kita. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya antara kita. Kita bangun gereja, satu suku A bangun gereja. Dia bangun gereja bagus, motivasinya bagus, pelayanannya jalan ke depan. Tapi yang satu hal ini nggak siap bahwa gereja ini punya gereja ini dan semua dudunya ini, mau agama suku apapun itu percaya kepada Yesus. Dan suatu saat jangka panjang 5-10 tahun ke depan, orang-orang dari suku lain akan datang bergereja di situ. Dan dia harus terima itu karena Tuhan Yesus lah yang mempersatukan kita. Dari suku budaya apapun. Mungkin itu dari saya. Oke, kalau Pendeta Wilson?
yang perlu kita pahami juga adalah bahwa keragaman atau kebinekaan itu sebenarnya adalah sesuatu yang hal yang modern. Dalam arti karena perkembangan zaman teknologi bisa ada kapal, bisa ada kereta api, bisa ada pesawat sehingga orang dari mana itu bisa bercampur. Ya. Kalau zaman dulu nggak bisa. Karena jarak jauh ya pasti kalau orang ya tinggal di situ aja, ini pasti Ya. budaya, bahasa, suku, perawakan, warna kulit, warna rambut pasti kan makin lama menjadi semakin homogen. Jadi memang nggak bisa dipungkiri kalau dua kelompok yang berbeda masuk itu kan pasti akan sulit. Nah, di zaman modern sekarang sebenarnya dan di dalam konteks kekristenan yang seperti tadi Ade bilang, memang harusnya gereja-gereja yang punya, ya mungkin saya nggak bilang suku lagi lah, tapi bisa juga interest. Kan ada kelompok yang suka musiknya seperti ini. Ada yang suka cara berbakti seperti ini. Ya itu kan bisa juga, jadi jangan kita hanya suku-suku aja sebagai satu identitas lah istilahnya kan. Nah, memang seperti yang Ade bilang tadi, kita harus berpikir bahwa gereja-gereja ini harus seperti gereja-gereja yang menjadi pintu masuk. Jadi orang masuk melalui pintu ini, karena saya warna kulitnya ini, bentuk mata saya seperti ini, maka saya masuk lewat pintu ini. Tetapi ya ruangan itu hanya ruangan penampungan sementara. Tadinya saya mau masuk ke tempat ini karena sama fisik, sama budaya, sama interestnya. Tetapi setelah saya masuk, saya memiliki identitas baru, yaitu orang Kristen. Dia harusnya dimasuk ke di tengah yang ruangan besar yang pada saat itu sudah bercampur semuanya. Mau dia dari warna kulitnya apa, sukunya apa, interestnya apa, hobinya apa, harusnya sudah bisa gereja, karena ya itulah gereja terbentuk dari berbagai macam tubuh yang punya satu identitas, yaitu kita adalah pengikut Kristus. Sehingga identitas lama kita tadi itu kita tinggalkan. Nah, yang menjadi masalah adalah bila mana gereja yang harus jadi pintu masuk itu nggak menyalurkan lagi ke dalam perkumpulan yang lebih besar lagi, tapi ya udah akhirnya yang tadinya kita bikin jadi pintu masuk akhirnya menjadi semakin besar dan bukannya kayak udah penuh, terus karena dia sudah terlanjur besar ketemu dengan kelompok lain yang lebih besar lagi udah nggak bisa nyambung lagi, udah terlanjur sama-sama besar. Jadi memang bagusnya kalau gereja-gereja yang punya saya mau mendekati suku ini, saya mau mendekati orang yang punya hobi ini, yang hobinya main sepeda, kita bikinlah komunitas gereja orang sepeda, yang komunitas main bola, yang komunitas ya apapun itulah boleh untuk menarik orang-orang sana masuk. Tapi setelah masuk sudah menjadi bagian daripada keluarga Kristus, harusnya itu didistribusikan lagi ke gereja yang ya udahlah sekarang gerejanya kamu sudah orang Kristen, yang tadinya kamu cuma anak geng sepeda, sudah jadi Kristen, ya kamu bisa bergabung dengan orang lain, orang sudah sama-sama Kristen. Jadi makanya jangan gereja itu terlalu statis di sana, harus dipindahkan. Orang-orang ini udah dididik, sudah istilahnya sudah dibaptis kan, sudah mati atas manusia yang lamanya, sudah menjadi manusia yang baru, dia udah siap untuk menjadi bagian daripada tubuh Kristus, menjadi bangunan yang akan dibangun menjadi itu tadi bait suci, bait Allah gitu. Ini jadi jadi ada pertanyaan tambahan nih, karena tadi Pendeta Wilson menjelaskan mengenai cara beribadah atau interest dalam hal-hal hobi ataupun, tapi lebih ke cara beribadah sih. Maksudnya apakah ini kita mau suka cara beribadah yang begini, satu kumpulan bikin sendiri, lalu pas masuk ke sini kok cara beribadahnya beda gitu. Gimana? Nggak, jadi maksudnya bukan orang-orang yang sudah Kristen terus kami sebagai sesama orang Kristen kayaknya lebih nyaman kalau ibadah kami seperti ini, bukan, tapi justru seperti yang Ade tadi bilang, buat orang-orang yang nyaman dengan interest yang seperti ini, ya kita bikin gereja yang seperti itu supaya orang itu paling nggak masuk dulu. Itu poinnya. Jadi bukan orang-orang yang sudah di dalam yang harusnya sudah bercampur baur akhirnya jadi saling memisahkan diri. Ya udahlah, kita sudah sama masuk di Kristen ini kan, sudah masuk satu gereja besar. Sekarang siapa yang suka musiknya seperti ini? Bikinlah gereja itu. Bukan begitu, justru malah terbalik. Malah jadi itu harusnya berbalik lagi, tadi harusnya dari luar supaya sama masuk, dibaptis menjadi orang Kristen, akhirnya sudah bisa jadi beragam. Ya udah, gereja yang sekarang ada keragaman, jangan malah balik lagi, karena kami sudah beragam, sekarang marilah kita bikin lagi yang lebih spesifik lagi supaya kami mungkin bisa seperti itu. Kita bikin lagi kecil supaya kami buka gereja di tempat ini untuk menarik lagi. Kalau itu masih nggak apa-apa. Kalau supaya sudah dicampur lagi, sekarang sudah mengecil lagi, sekarang kita buka lagi jalur masuk untuk kelompok ini di tempat lain, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam gerejanya itu sendiri masih ya udahlah, sekarang kita jadi mengelompok kembali, itu justru malah tidak sehat. Kalau sepemahaman saya. Nah, balik lagi nih kita ke pelajaran kita, terutama di dalam ayat hafalan yang tadi. Dahulu jauh, sekarang menjadi dekat oleh darah Kristus. Ini maksudnya apa, Adik?
kayak tadi yang udah dibahas bahwa dulu ada tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Dan dengan kematian Kristus, tembok pemisah itu dihancurkan, yang tadinya jauh karena ada pemisahan ya, namanya ada tembok pemisah. Kemudian setelah dihancurkan harusnya adalah menjadi dekat, menjadi satu kekawanan. Pemahamanku sih seperti itu. Kalau Peter ada tambahan lain? Ya kalau dari saya sih lebih spesifiknya ke manusia lama, manusia baru. Jadi dahulu kita nggak kenal Kristus siapa, hidup kita nggak terarah. Tapi ketika kita mengenal Yesus Kristus yang mendamaikan dan menebus kita jadi dilahirkan sebagai manusia baru. Ya itu mungkin singkat dari saya. Oke. Ya, kalau mungkin tambahan untuk soal jauh ini sebenarnya ada satu cerita yang Yesus berikan ketika berdoa. Ada orang kalau di sini dibilangnya orang pemungut cukai dengan orang Farisi. Ya kan? Itu dibilang bahwa orang Farisi itu berdiri berdoa begini-begini ini. Lalu di dalam Lukas 18 ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Jadi memang kalau orang yang berdosa atau apa, dia akan berdiri jauh gitu, dan bahkan si orang yang merasa benar itu pun juga akan seolah lebih dekat ke bait suci, lebih dekat kepada Allah, dan yang si pendosa ini akan jauh. Nah, makanya Paulus bilang, kamu yang dahulu jauh, kamu yang dahulu tidak kenal Allah, sekarang sudah bisa menjadi dekat. Nah, itu maksudnya kalau saya melihatnya adalah seperti itu, soal jauh dan dekatnya, dan memang ini terlihat kan ya antara si Farisi yang merasa baik dengan si pemungut cukai yang berdiri jauh-jauh karena merasa tidak layak. Jadi mungkin itu juga menjadi teguran bagi si orang-orang di Efesus ini. Kamu itu memang dulu kamu jauh, tapi sekarang kamu udah dekat. Jadi nggak perlu lagi merasa jauh gitu loh. Nggak perlu lagi kamu kayak ketakutan terhadap Allah. Oh, Allah adalah Allah yang akan menghukum saya. Allah adalah Allah yang akan memberikan penghakiman. Allah, tapi kamu sudah dekat. Kamu yang tadinya musuh Allah sudah menjadi anak, gitu kan? Ya mungkin itu juga pandangan lain yang bisa kita masukkan di dalam pemahaman kita mengenai soal jauh dan dekat ini. Oke, dan ini kayaknya ada juga ya ayat di dalam Efesus, tapi aku lupa di 2 atau 3 yang dengan keberanian kita datang mendekat kepada Tuhan gitu. Jadi bagi orang-orang yang ngerasa istilahnya kayak tadi ngerasa berdosa gitu, yang dahulu jauh, melalui Kristus kita mendapatkan keberanian untuk datang mendekat kepada Tuhan. Nah, kalau tadi tentang jauh dan dekat. Nah, term mempersatukan kedua pihak, merobohkan tembok pemisah, perseteruan, kalau di zaman Paulus itu ditujukan memang secara spesifik kepada bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Tapi kalau zaman sekarang seperti apa? Apakah artinya kalau di dalam jemaat itu, tadi Peter juga sempat bilang kan pasti ada gesekan gitu kan. Yeah. Apakah itu artinya oh nggak boleh dong, kan namanya kita sudah dirobohkan tembok pemisah, nggak boleh ada perseteruan, perselisihan gitu. Dan sejauh mana jemaat itu bisa istilahnya kayak oh ini mereka lagi berantem nih. Harus gimana ya kita sebagai jemaat, sebagai gereja gitu. Kalau dari adik duluan deh. Kalau apakah sebaiknya tidak ada perselisihan, ya iyalah. Maksudnya Tuhan datang untuk menyatukan, bersatu gitu. Tapi apa peran di sini majelis atau gereja? Kurasa adalah salah satunya yang paling sederhana adalah tidak ikut dalam konflik. Biasanya kan malah jadi kompor gitu, ada memposisikan diri terhadap satu kubu tertentu. Tapi sederhananya adalah kita tidak memihak salah satu dan tidak menjadi bagian pemecah lah. Jadi sebelum menjadi penengah, tidak menjadi bagian pemecah dulu. Kemudian melihat apa yang bisa saya lakukan untuk menyatukan kedua ini, apa yang terjadi sebenarnya salah. Walaupun ini nggak semua orang ya, aku rasa kayak misalnya bisa majelis, tua-tua jemaat yang aku rasa bisa punya peran-peran khusus di sini. Tapi satu yang paling sederhana adalah kita tidak ikut dalam konflik. Oke, Peter. Kalau saya sih sedikit membandingkan ya. Kalau di Efesus yang Paulus sedang bahas ini kan, Yahudi dan non-Yahudi itu jelas ya problemnya. Tapi kalau mau ditarik, geser ke realistis kita sekarang sih, cukup sulit ya untuk membuka atau membuat pemisahan. Karena sebenarnya kalau mau dilihat duduknya itu berawal daripada sentimen-sentimen pribadi. Dan sebenarnya orang kalau dewasa ini yang saya suka bilang dalam hati saya sendiri, nggak tahu ya, mungkin agak sedikit kasar, tapi aplikasinya buat saya.
Karena badan besar, punya jabatan besar, power besar, hati juga mesti besar. Amin. Artinya punya jabatan besar, di gereja jabatannya besar, di perusahaan jabatannya besar, penghasilannya besar, powernya besar. Hati juga besar dong, imannya juga besar. Jangan dikit dong langsung tersinggung atau maunya dia aja. Didengerin. Ya, sama kayak iman itu bertumbuh, mental, hati itu juga harus bertumbuh. Jadi ya kita kalau berdewasa dalam gereja, saya berharap dengan pertolongan Tuhan nggak bakalan ada terjadi hal-hal seperti itu. Itu mungkin dari saya. Sebagai pendeta yang mungkin di jemaat mengalami nih perselisihan di antara jemaat, gimana pendeta? Nah, mungkin sebenarnya kalau kita melihat paling tidak di dalam konteks sebenarnya kalau kita lihat di dalam Efesus secara keseluruhan itu kan terbagi menjadi dua, yang sebenarnya cukup jelas lah. Efesus 1 sampai 3 membicarakan sesuatu yang lebih lebih konseptual, lebih soal penebusannya, lebih bagaimana kalian harus bersatu. Makanya diakhiri dengan aminnya kan, ada doa di akhir di pasal 3-nya. Lalu kemudian masuk ke Efesus pasal 4, 5, 6. Nah, 4, 5, 6 inilah tentang bagaimana jemaat itu ketika sudah di dalam, sudah sama-sama menjadi pengikut Kristus itu harus bagaimana. Banyak talenta, ada yang menjadi menjadi dokter, menjadi pendeta, menjadi guru segala. Dibahas itu bagaimana dengan hubungan suami istri, bagaimana mereka harus akhirnya menjadi seperti prajurit yang mengenakan segala perlengkapan Tuhan. Nah, makanya pembahasan paling tidak kalau masih di dalam Efesus 2 ini adalah bukan di dalam gerejanya sendiri tentang bagaimana, tetapi lebih bagaimana antara orang, ini pemisahannya atau perbedaan antara orang yang sudah lama di dalam kebenaran dengan mungkin orang yang dari luar dengan pemikiran yang ini mau masuk ke dalam. Apakah masih kita bilang, kamu ini masih orang luar, kamu ini masih belum tahu apa, kamu ini harusnya ikut seperti saya, karena saya dibesarkan begini, kami punya adat istiadat seperti ini, harus melakukan segala sesuatu seperti yang sudah kami lakukan. Sehingga kalau kamu dari luar, masa kamu bawa segala macam ke dalam. Nah, itu sebenarnya aplikasinya lebih ke arah sana paling tidak untuk yang kita bahas sekarang ini. Karena kan kadang-kadang kita melihat bagaimana sebagai di jemaat pun baru ada orang yang memilih untuk dibaptis kah, menerima Tuhan kah, terus langsung kita bilang, oke, ini segala macam ini kamu harus ikut kita segala macam. Itu saya tidak katakan itu salah. Itu betul, karena itulah yang Paulus bahas di Efesus 4, 5, 6 ya. Tapi paling tidak di dalam konteks ini adalah bagaimana supaya kita tidak lagi membedakan antara orang yang sudah lama di dalam kebenaran atau orang yang baru masuk dalam kebenaran. Lalu bagaimana orang yang sudah terbiasa melakukan seperti ini dengan orang yang mungkin membawa pemikiran lain, konsep-konsep lain. Nah, itulah nanti ketika mereka masuk, itulah yang menjadi tubuh Kristus. Ada yang masuk dengan pemikiran seperti ini, maka dia cocok menjadi guru. Ada orang yang masuk dengan pemikiran seperti ini, mungkin maka dia cocok menjadi rasul segala macam. Dan itu juga bagaimana kehidupan di dalam gereja itu ketika orang-orang sudah masuk, itulah yang dibahas di bab berikutnya. Tapi paling tidak pada saat ini adalah tentang bagaimana orang yang tahu kebenaran itu jangan mempunyai perasaan lebih baik daripada orang yang belum tahu kebenaran atau paling tidak baru mendapatkan sedikit kebenaran dan ingin masuk. Saya bukan katakan bahwa orang masuk bawa segala macam, itulah segala macam dalam tanda kutip kotoran bawa itu ke dalam gereja, enggak gitu juga. Fakta bahwa dia mau masuk ke dalam gereja adalah karena dia mau mengenal Kristus. Nah, itu. Jadi bukan berarti segala yang dunia itu boleh masuk, enggak. Dia boleh masuk karena dia mau mengenal Kristus. Jadi itulah yang di bawah. Bukan berarti segala macam dosanya udah kita nggak apa-apa. Mungkin kalau orang di luar sana mungkin dia masih berzina gitu lah, tapi nggak apa-apa, kita harus terima, tidak ada pemisahan. Makanya biarlah orang masih berzina itu masuk ke dalam gereja, biarkan perzinahan mereka. Nggak begitu juga. Jadi harus kita lihat konteksnya seperti apa, di mana tembok pemisahan ini harus dirubuhkan dan mana yang mengatakan karena dia sudah menjadi bagian daripada tubuh Kristus, dia harus bersikap seperti seorang anggota bagian tubuh Kristus. Nah, mungkin itu yang harus kita lihat konteksnya di mana dan bagaimana cara kita membahasnya. Dan ada satu kutipan dari seorang pembicara nih, aku jadi ingat, dikatakan people need not condemnation but education. Jadi orang-orang itu yang mungkin kita rasa kok dia masih melakukan yang salah malah bawa ini ke dalam gereja, bukan membutuhkan penghukuman tetapi pengetahuan. Dia mungkin belum tahu apa sih sebenarnya atau seperti apa sih sebenarnya. Dan yang aku lihat juga itu orang-orang yang baru menerima kebenaran itu perlu untuk dirangkul ya. Dan mereka perlu untuk dikasih tahu, biasanya kita gini loh, biasanya. Dan mereka juga biasanya seneng juga untuk dikasih tahu, oh iya gitu ya.
Jadi perlu dirangkul, jangan pertama juga dijauhkan, dan jangan juga dirasa dia lebih rendah lah daripada kita, karena mereka perlu untuk belajar ya. Oke, teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, ini seringkali ditafsirkan orang-orang bahwa berarti sudah tidak perlu lagi hukum Taurat, 10 hukum itu. Bagaimana tanggapan dari Pendeta Wilson? Iya, mungkin kita harus lihat secara penulisannya, ya mungkin inilah gunanya kenapa kita perlu belajar bahasa aslinya ya, tata bahasanya. Jadi bukannya saya mau merasa so akademis atau bagaimana. Karena kalau kita lihat di dalam ayat 14 sampai 15 ini kan satu kalimat. Ya. Dan di dalam kalimat itu kan yang paling penting adalah subjek dan kata kerja. Nah, subjeknya adalah dia. Okay. Kita bicara di dalam ayat 14. Dan kata kerja utama itu adalah damai sejahtera. Jadi tidak ada kata kerja dia melakukan sesuatu, tapi dia adalah. Nah, adalahnya inilah yang kata kerja. Jadi dia adalah damai sejahtera. Nah, bagaimanakah damai sejahtera itu bisa didapatkan? Dengan ini kata kerja berikutnya yang adalah dengan merubuhkan dan membatalkan. Itu adalah kalau di dalam bahasa tata bahasa itu participle. Participle itu adalah kata secara singkat adalah kata kerja tapi yang sebagai bukan kata klausul utama tetapi klausul tambahan. Dia adalah damai sejahtera dengan apa? Dengan merubuhkan tembok pemisah, membatalkan hukum-hukum Taurat, dan juga apa? Supaya apa? Lalu kemudian di dua kata kerja berikutnya di dalam bahasa Grekanya itu adalah subjunctif yang mengatakan tujuan untuk apa? Untuk menciptakan dan untuk apa? Mengadakan damai sejahtera. Jadi Yesus yang adalah damai sejahtera, bagaimanakah dia menjadi damai sejahtera itu? Yaitu dengan merubuhkan pemisah dan membatalkan hukum-hukum yang di sini kalau dibilang membatalkan hukum Taurat dan dengan segala perintahnya. Jadi pembatalan hukum Taurat ini jangan kita angkat sebagai kata kerja utama daripada pemikiran ini. Kata kerja utamanya adalah Yesus adalah damai sejahtera. Lalu kemudian bagaimana damai sejahtera itu? Ya dengan merubuhkan pemisah. Ya, kalau ada pemisah kita tidak akan bisa mendapatkan damai. Lalu kalau kemudian ada terlalu banyak mungkin perseteruan itu yang sebabkan karena ya kita harus akui bahwa di dalam perjanjian lama di dalam hukum Musa itu ada bilang jangan bergaul dengan orang kafir lah istilahnya, dengan Gentiles, kamu nggak boleh kawin-mawin apa segala macam. Jadi itu seolah-olah ada perpisahan. Tetapi karena Yesus sekarang adalah damai, dan bagaimana dia cara mendamai dengan merubuhkan tembok pemisah dan dengan membatalkan hukum Taurat, supaya apa? Lalu kemudian dua kata berikutnya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu dan juga untuk apa? Mengadakan atau membuat damai sejahtera. Ya, itu harus kita lihat sebagai keseluruhan. Nah, di dalam konteks yang keseluruhan itu, sekarang apa artinya membatalkan hukum Taurat? Jadi sudah pasti bukan berarti bahwa kita boleh ngapain aja, bebas tanpa hukum. Sudah pasti bukan. Tetapi sebagaimana hukum Taurat di dalam konteks hukum Musa yang membuat hukum Musa mengatakan saya tidak boleh bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Sama seperti ketika Petrus ya kan mendapatkan penglihatan di dalam kisah pasal 6-kah 9-kah itu tentang makan kan. Harus kamu makan. Terus bilang enggak. Terus disuruh makan lagi. Yesus bilang enggak. Lalu Petrus bilang apa? Sejak dari kecilku aku tidak pernah melakukan hal ini karena ini berdosa. Lalu orang mengatakan karena itu tidak ada lagi hukum hak makanan. Tapi pertanyaan di dalam penglihatan itu selain ini adalah penglihatan, akhirnya apakah Petrus makan juga? Enggak dimakan juga. Itu poin pertama. Lalu kemudian bahkan di ayat berikutnya maka tersadarlah Petrus bahwa ini artinya ketika sudah bertemu dengan Cornelius dia mengatakan bahwa ini artinya saya tidak boleh lagi mengatakan seseorang itu kafir atau najis, nggak boleh lagi saya bilang seperti itu. Itulah maksudnya hukum Taurat yang dibatalkan ini. Jadi bukan soal 10 hukumnya yang tidak berlaku lagi, tetapi sebagaimana hukum-hukum Musa ini mengatakan kamu nggak boleh bercampur, kamu harus ada pemisahan antara Yahudi dengan yang bukan non Yahudi. Itulah yang dibatalkan. Karena tadi apa? Tujuan utamanya, kata kerja utamanya adalah
damai sejahtera Hmm. dan memiliki tujuan akhir untuk menjadikan satu, membuat menjadi satu di dalam Kristus dan juga untuk mengadakan ya kembali lagi pendamaian. Jadi di dalam konteks itu sebenarnya jelas apa maksud daripada membatalkan hukum Taurat ini. Jadi nggak bisa itu yang kita angkat, oh membatalkan hukum Taurat. Padahal ini adalah sebenarnya anak kalimat. Ya. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya Yesus datang dan memberitakan damai sejahtera. Bagaimana kita sebagai orang Kristen juga bisa menjadi pembawa perdamaian atau pendamaian ini? Dalam cara apa kita di situasi kita masing-masing saat ini dapat membantu untuk membawa pemulihan? Peter, silahkan. Singkat saja, kita harus jadi Injil itu. Kita orang Kristen selalu bilang, mari menginjil, Yesus segera datang. Kalau kita cuma bawa Injil itu nggak bakalan hidup. Tapi bagaimana kita bisa menjadi Injil itu sendiri untuk hidup. Jangan kayak tadi sudah disinggung sama Wilson, jangan kita pakai hukum Taurat itu untuk menjudge orang, tapi biarlah Yesus Kristus bisa hidup dalam hati kita dan Injil yang Yesus Kristus kasih itu kita bisa hidupkan dulu dalam kehidupan kita. Oke, mungkin singkat. Tambahin sama aja sih, menjadi contoh gitu, menghidupkan firman itu sehingga ya di mana ada firman tuh di situ ada damai. Nah, gitu. Kalau cuma ngomong-ngomong aja tanpa menghidupkannya, hakikatnya mati. Karena iman tanpa perbuatan, mari kita sama-sama menjadi Injil itu. Maka orang akan melihat perbuatan kita dan itu jauh lebih berkuasa daripada kita Bible study berjam-jam, tapi habis itu kita kelakuan yang gak sesuai dengan firman. Habis Bible study debat gitu. Oke, nah next pertanyaan nih, mengapa Paulus menggunakan metafora bangunan bait Allah yang kudus? Dan kita bisa lihat di dalam Efesus 2 ayat 19-21. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan suarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Apa sih maksud dari Paulus menggunakan metafora atau ilustrasi bait Allah yang kudus ini, Pendeta Wilson? Ya, mungkin kenapa digunakan metafora bangunan adalah karena itu menunjukkan bahwa ada tujuan daripada kita bersatu. Ya kan? Sama seperti bangunan itu pasti dibangun, ada desainnya, ada perencanaannya, dan ada tujuannya apa. Itu satu. Kedua, juga menyadari, mengakui, mengetahui bahwa bangunan ini tidak bisa dibangun berdiri sendiri hanya oleh satu elemen. Pasti akan ada banyak elemen-elemennya. Ada batunya, ada semennya, ada pasirnya, ya ada mungkin ada catnya, kita nggak tahu lah apa yang ada. Dan yang ketiga adalah bahwa kenapa disebutkan Kristus sebagai batu penjuru. Kalau dulu orang bangun itu, ya saya bukan arsitek zaman sekarang, ya bukan arsitek zaman dulu juga ya. Tapi kalau yang sepemahaman saya, batu penjuru itu apa sih? Batu penjuru itu adalah batu yang pertama kali diletakkan. Supaya tahu, oh dia biasa diletakkan di penjuru, di cornernya kan. Supaya tahu, oke, sekarang sudutnya adalah ini, sekarang dibangunnya ke sana dan dibangunnya ke sini. Makanya harus ada acuannya. Mungkin kita batu acuan lah. Itulah maksudnya batu penjuru. Juga memahami bahwa semua bangunan ini tidak dibangun tanpa rencana. Ada yang ditaruh duluan, yaitu dasarnya itu adalah Kristus. Nah, makanya ya ini sebenarnya hanya penggunaan metafora supaya lebih jelas, lebih cantik dan sesuai dengan pemahaman sebelum-sebelumnya, menjadi manusia baru, dibangun. Ada elemen-elemen yang bersatu. Lalu kemudian ya Paulus juga menggunakan ini di Korintus juga, kamu adalah gereja Apolos membangun, aku ini juga tanaman juga, itu kalau yang selalu menyirami, tapi juga bagaimana kamu dibangun menjadi bait suci. Jadi memang metafora bangunan ini digunakan berulang kali oleh Paulus ya untuk menunjukkan keragaman, menunjukkan desain, menunjukkan tujuan. Nah, kalau saya melihatnya sih mungkin secara singkatnya seperti itu. Dan memang karena di awal dari latar belakang penulisan ini ada tembok pemisah di bait suci juga itu ya. Atau mungkin kalau nyambung ke sana ya mungkin poin yang pentingnya karena sudah dirubuhkan apakah berarti tidak ada strukturnya lagi? Ada. Ini karena sudah dirubuhkan pemisah itu ya makanya kamu lah sekarang yang dibangun menjadi struktur yang baru. Kalau tadi dalam konteks sebelumnya menjadi manusia yang baru. Mungkin nyambung juga gitu. Oke.
Nah, kita udah di akhir dari pelajaran kita. Aku mau tanya kepada teman-teman yang di sini, apa aplikasi pelajaran dari pekan ini yang bisa didapatkan, yang bisa juga dipelajari, dibagikan kepada teman-teman supaya oh ini loh ternyata pelajaran yang saya bisa dapatkan dan saya bisa hidupkan. Silakan Adek. Kalau dari aku, loving God, loving each other. Kayak lagu ya. Karena sampai saat ini aku ada di dalam kebenaran ini pun hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi aku tidak lebih baik daripada orang lain sehingga aku perlu mengasihi. Dalam sekali. Kalau dari aku, satu kata yang terakhir aku bilang, mari jadi Injil itu sendiri dan berbesar hati dalam beragama. Itu yang aku dapat secara pribadi. Bukan kompromi, tapi bisa melihat dalam kacamata firman Tuhan untuk memahami kekurangan orang, bukan langsung menjudge dengan hukum, tapi mengasihi pelan-pelan sedikit karena Yesus. Amin. Itu Wilson. Mungkin kalau dari saya, jadi soal ada dua belah pihak, ada dua golongan ini sebenarnya harus kembali ke dasar yang diletakkan di dalam pasal satunya, yaitu mengenai apa yang Yesus lakukan oleh kasih karunia. Itulah awal mulanya kasih karunia sehingga kelompok yang ini yang harusnya nggak bisa selamat bisa menjadi selamat. Lalu kelompok ini yang sebenarnya tidak punya hal yang baik kenapa dia dipilih, itulah kasih karunia. Lalu kemudian ujungnya apa? Adalah damai. Atau kalau saya sih membayangkan ini kan ditulis dalam bahasa Yunani, jadi damai. Tapi kan kalau dalam bahasa Ibrani apa shalom, yang adalah konsep yang sangat kunci terhadap bagaimana manusia itu didesain untuk hidup di dalam shalom, yang artinya ya kepenuhan, kedamaian, ketentraman, abundance atau pokoknya segala macam itulah diliputi dengan kata shalom ini. Dan inilah yang Paulus mau supaya jemaat itu bisa mendapatkan persatuan di dalam damai yang seperti ini. Oleh karena tadi menyadari bahwa awalnya adalah kasih karunia dan tujuannya adalah supaya hidup di dalam shalom atau damai ini. Oke, terima kasih pada Ade, Peter, dan juga Pendeta Wilson sudah berdiskusi bersama. Dan saat ini kita akan masuk di dalam segmen tanya jawab. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan, ada yang bingung-bingung dari penjelasan atau diskusi kita sepanjang tadi waktu ini, boleh menuliskan di kolom komentar YouTube Diskusi Sekolah Sahabat. Tapi mungkin nggak langsung kita jawab saat ini juga, tapi di episode selanjutnya akan kita coba untuk jawab bersama dengan narasumber yang ada. Oke, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Baik teman-teman, diskusi Sekolah Sahabat, saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab di mana akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Dan sudah bersama dengan kita Pendeta Heski Wauran. Shalom Pendeta. Shalom Yola, shalom pemirsa. Ini pertanyaan yang pertama dari pemirsa setia nih Pendeta. Dari Tulun Dusun Official Channel. Pertanyaannya seperti ini. Doa yang sungguh-sungguh di hati saja tidak terucap, adakah ini dijawab Tuhan? Oke, terima kasih Yola untuk pertanyaan yang sudah dibacakan. Saudara Tulus ya. Tulun Dusun. Tulun, sorry. Ada dua hal di sini. Jadi pertama, sungguh-sungguh, kemudian di dalam hati. Ya. Jadi tidak terucap di dalam kata. Yang pertama kita lihat sungguh-sungguh, konsep doa sungguh-sungguh. Tentu di dalam hal ini terucap ya, yang terucap. Salah seorang manusia yang boleh menjadi contoh berdoa itu adalah Yesus sendiri. Ya. Saya berbicara Yesus dalam konteks dia sebagai manusia. Lukas pasal 22 misalnya. Ayat 44. Oke, ini sedang menjawab bagian pertama yaitu sungguh-sungguh berdoa. Ya. Tapi tidak juga dijawab. Lukas pasal 22 ayat 44. Kita tahu bersama ya, ini cerita di dalam penderitaan Yesus ketika di Taman Getsemani. Ayat 44, Yola boleh baca. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetes-tetesan ke tanah. Nah, ini mungkin di sini muncul kata-kata yang mengatakan sungguh-sungguh berdoa. Ada juga cerita orang-orang Kristen pada saat Petrus masuk di dalam penjara, di dalam buku Kisah Para Rasul mereka berdoa sungguh-sungguh. Nah, Yesus ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, kita tahu ceritanya bagaimana. Dia minta kan, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi tidak terjadi seperti yang diharapkan, sesuai yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi doa yang
sungguh-sungguh pun sebenarnya tidak menjadi jaminan bahwa doa itu akan dijawab. Sesuai. Hati yang sungguh-sungguh ya, sesuai dengan yang kita minta di dalam doa. Kenapa? Ada hal-hal tertentu. Pertama, kita sekarang ternyata ada orang ya yang berdoa sungguh-sungguh, yaitu Yesus, dan permintaannya tidak sejalan dengan jawaban doa dari Tuhan. Walaupun itu memang misi. Pertama, kenapa doa walaupun itu sungguh-sungguh tidak dijawab? Tuhan bukan tidak mendengar, Tuhan dengar, tapi tidak jawab. Pertama, ada beberapa alasan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ini salah satu alasan kenapa doa walaupun itu sungguh-sungguh tidak dijawab. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ada dosa. Jadi boleh dong saya berdoa sungguh-sungguh. Kadar sungguh-sungguh seperti Yesus di sini adalah bahkan peluhnya itu jadi seperti titik-titik darah. Buku Ibrani katakan ketika dia berdoa dengan ucapan ya, dengan keluh kesah dan dengan tangisan dan air mata. Jadi berdoalah dengan kata-kata, itu menunjukkan kesungguhan. Kalau dengan hati belum ada hal yang lain yang dapat kita mengerti. Jadi pertama tidak dijawab walaupun sungguh-sungguh dengan tangisan, air mata, bahkan peluh seperti darah, itu karena masih ada dosa. Kita lupa salah satu tahap di dalam berdoa itu permohonan pengampunan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, Yakobus pasal 4 ayat 3 Yola. Yakobus pasal 4 ayat 3. Kenapa doa walaupun sungguh-sungguh tidak dijawab? Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi salah. Jadi ketika kita meminta sesuatu dan Tuhan sepertinya tidak menjawab, walaupun kita sungguh-sungguh, ternyata kalau Tuhan berikan itu, Tuhan mengetahui kan pribadi jiwa seorang. Kecenderungan hati kita pun seperti apa Tuhan tahu. Kalau Tuhan memberikan sesuatu kepada Yola misalnya, atau kepada saya, dan sepertinya ketika itu diberikan, saya akan jadi orang yang sombong. Saya akan menjadi orang yang tidak menghargai yang lain, bahkan tidak menghargai Tuhan. Adalah lebih baik Tuhan tidak menjawab daripada dia kehilangan anaknya. Jadi kenapa doa walaupun sungguh-sungguh tidak dijawab? Karena dua hal tadi. Dosa kita tidak akui. Kemudian kalau kita minta itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Mungkin itu yang boleh dikatakan untuk pertanyaan tersebut. Dalam hati ya, doa dalam hati. Kalau bilang doa dalam hati, di mana kadar sungguh-sungguhnya? Biasanya kalau sungguh-sungguh itu dalam konteks Yesus tadi, cara berdoa dia, orang-orang lain bahkan berteriak, meminta doa dengan kesungguh-sungguhan. Jadi doa sungguh-sungguh itu salah satu terlihatnya, indikasinya itu adalah dengan ucapan, ya, dengan perkataan. Kalau tidak keliru mungkin bisa ya lihat kadar contoh Yesus berdoa. Ibrani pasal Ibrani pasal 5 ayat 7, benar. Ibrani pasal 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kesungguh-sungguhan itu ada ratap tangis, keluhan, ada pengampunan dosa, ada pengakuan dan permohonan pengampunan dosa, dan yang terakhir saleh. Saleh, kita baru didengarkan, hidup benar. Jadi mungkin itu mungkin bisa menjawab. Kalau artinya doa dalam hati itu tetap terucap ya pendeta ya? Maksudnya tidak bersuara gitu ya? Iya, oke. Mungkin dia tidak mengucapkan itu mungkin karena takut ada pihak yang lain. Benar kan ada yang mengatakan kalau sesuatu yang sudah diucapkan, kuasa gelap itu bisa mendengar. Dan dia bisa mengambil dan bisa merusak ya. Jadi kalau dalam hati, kapan aja kita bisa dalam hati. Tapi betul. Salah satu contoh juga lain untuk sungguh-sungguh itu biasanya diucapkan itu adalah Yesus. Yesus, Markus pasal 1 ayat 35 ya, kita tahu ayat itu, pagi-pagi benar. Itu ada waktunya. Dan ketika dia berdoa, Yohanes pasal 17, itu doa Yesus, dia berdoa dengan seruan, dengan suara. Itu menunjukkan kesungguhan. Kalau dalam hati,
Ya, kalau teman yang bertanya tersebut sungguh-sungguh di dalam hati, saya masih mencari-cari bagaimana yang sungguh-sungguh di dalam hati itu. Kalau doa pribadi, pendeta bersuara juga? Saya secara pribadi berdoa, Bersuara. berbicara ketika personal prayer. Iya. Yola Oke. juga? Iya benar. Iya. Oke. Terima kasih pendeta. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Yakub Beis. Oke. Apa yang dimaksud dari 1 Korintus 15 ayat 19? Mengapa ayat itu mengatakan jika kita hanya percaya kepada Yesus saja, kita akan menjadi orang yang malang. Artinya kita berada dalam bahaya. Apa maksud dari ayat itu? Mohon penjelasannya, terima kasih. Saya bacakan 1 Silakan. Korintus 15 ayat yang ke-19. Oke, ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Oke. 1 Korintus 15 ayat 19 ini menarik ya. Ya. Kalau kita hanya melihat sejenak saja, ini mau merujuk kepada hal yang mau menjadi pengikut Kristus seperti ada hanya percaya kepada Yesus itu seperti ada penderitaan. Kita lihat konteks lebih dekat. Ya. Konteks dekat ayat ini ketika kita membaca atau menjelaskan satu ayat di dalam Alkitab. Yola boleh baca mulai ayatnya yang itu kan satu perikop ya, itu satu Iya, perikop. betul. Boleh baca dari bagian pertamanya. Oke, dari ayat 12. Betul. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Oke, terus. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Nah, oke, baru masuk ayat 19. Ya. Jadi ketika kita membaca ayat 19 ini itu kan tidak terputus Betul. dari ayat 12. Di sini sebenarnya Paulus mau menceritakan pentingnya kebangkitan tubuh itu. Kebangkitan tubuh yang jadi sebenarnya Paulus ini berbicara tentang bodily resurrection, ya, kebangkitan secara tubuh, baik yang dialami bagi Kristus maupun umat percaya. Nah, kenapa dikatakan kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia? Karena orang-orang di Korintus ini terkena dengan penyakit dalam tanda kutip, virus tidak mempercayai adanya kebangkitan. Jadi kalau mereka nggak percaya adanya kebangkitan, bagaimana mereka percaya pekabaran tentang Yesus dibangkitkan? Itu Paulus katakan, jadi bila kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan, dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ini dia ngomong kepada orang Kristen. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Makanya ayat 20 katakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Apa yang Paulus mau cerita di sini kepada kita? Fakta bahwa Yesus mati, kemudian dia bangkit, itu fakta. Itu sebenarnya kelengkapan atau the completeness pekabaran Rasul Paulus. Oke, Paulus punya pekabaran bukan hanya sekedar Yesus sudah mati untuk menyelamatkan kita. Tetapi nggak di situ. Ada yang mengatakan kepenuhan, kelengkapan dari pekabaran Paulus itu adalah mengabarkan bahwa Yesus itu juga bangkit. Kenapa? Karena pada zaman Paulus itu, jemaat di Korintus adalah satu dari jemaat-jemaat yang lain yang tidak mempercayai kebangkitan tubuh. Kenapa? Karena ada banyak doktrin yang masuk kepada mereka. Jadi Paulus merasa perlu bagi mereka untuk diberitahu. Kenapa? Karena kalau tidak mempercayai itu, sungguh malang. Kenapa malang? Hanya percaya satu sisi pekerjaan Yesus, tetapi sisi yang lain tidak percaya. Itu akan menjadi kesusahan, bahkan tidak akan mendapatkan
jalur keselamatan itu. Itu maksudnya kenapa orang yang paling malang, istilahnya gini, kasihan, kan paling malang, kasihan Yola tahu satu hal, tetapi hal yang lain tidak diketahui, uang ya, uang. Iya. Kasihan ya Yola dikasih uang, tapi yang di sebelah itu kosong, jadi dicetak tapi hanya sebelahnya. Tidak bisa dipakai, tidak bisa membeli dan berbelanja. Tapi kalau itu lengkap, kita menjadi orang yang beruntung. Itu kata Rasul Paulus. Oke, terima kasih Pendeta. Memang kalau kita membaca Alkitab harus mengerti konteksnya ya Pendeta ya. Betul. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, dan kita akan membahasnya di episode-episode selanjutnya. Kita kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita minta Pendeta Wilson untuk berdoa. Baiklah, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas kesempatan di mana kami boleh berdiskusi, membahas apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus ini. Ya Tuhan, Engkau rindu agar kami boleh mendapatkan satu persatuan yang didasari oleh kasih karunia, sehingga kami boleh memperoleh damai sejahtera. Biarlah itu menjadi hal yang boleh kami miliki di dalam gereja kami masing-masing, di dalam jemaat kami masing-masing, dan kami boleh menyadari bahwa Engkaulah Allah yang adalah damai sejahtera itu sendiri yang mau memberikannya kepada kami semua umat-Mu. Dan menjadi harapan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Dan seperti Yesus yang adalah sumber damai sejahtera, marilah kita menjadi agen damai sejahtera. Bukan hanya kepada yang ada di dalam lingkungan kita, tetapi juga kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran, sehingga mereka akan tertarik untuk mengenal sumber damai sejahtera itu. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.